warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya kalau begitu. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ada yang sakit nggak? Ada Rina sama Raisya. Mudah-mudahan ya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh saya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Allah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alisa, hadir. Amelia, Andini, Anidia, Anissa, Cantika, Dina, Dinar, Diva, Nasi Hasna, hadir. Keisha, Isnawati, hadir. Melinda, Nesa, Melsi, hadir. Nabila, hadir. Novia, hadir. Rahmanya, Raina, hadir. Raisya, ini kenapa? Sampai kapan? Raina, Rosa, Syakila, Saila, hadir. Siti, Jaka, Susanti, Safira, Tasya, Uma, Eva, Vika, Widya, Zeva, Nabila, Nabila Putri, Sabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap untuk belajar hari ini? Ya. Semangat ya, harus semangat karena masih pagi ya. Nah, di sini Ibu akan belajar tentang bab 9. Buka dulu. Halaman 195. Sudah dibuka? Nah, di sini Ibu akan membahas tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau disebut dengan K3LH. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan budaya 5R, memahami praktik kerja 5R di bidang akuntansi, dan memahami kesehatan
bekerja di kantor atau K3 dengan baik dan benar. Nah, kemudian ada pun materi yang Ibu akan bahas, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada budaya kerja 5R, yang kedua ada praktik budaya kerja 5R di bidang akuntansi, dan yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa sih manfaat mempelajari pembelajaran kali ini? Kalian itu nantinya ada gambaran gitu ketika terjun ke dunia kerja, apalagi kalian kan jurusannya akuntansi ya, kebanyakan kerjanya di perusahaan kan ya, ada di kantor gitu kan. Nah, kalian tuh harus disiplin dan menerapkan budaya 5R itu. Nah, nanti sesudah itu akan ada tugas. Kalian tuh harus benar-benar mengerjakannya. Yang terpenting itu tepat waktu, karena harus dikumpulkan sekarang juga gitu. Adapun tugas individunya ya kuis. Nah, nanti ada hadiah yang ke 1 sampai ke 3, skor yang tertinggi. Oke? Ibu lanjutin ya ke materi. Nah, Ibu akan membahas tentang budaya 5R. Apa coba 5R itu apa aja? Ya, benar ya. Ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Coba sebutkan ringkas itu apa? Boleh lihat nggak? Ringkas, kegiatan dilakukan untuk memilih barang-barang yang rusak, tidak dipakai, yang harus dibuang, atau barang-barang yang tidak diperlukan untuk mendukung aktivitas bekerja. Seperti mesin fingerprint merupakan salah satu barang yang tidak dibutuhkan oleh seorang akuntan. Ya, baik, benar sekali ya. Seperti contoh, penjelti itu seorang akuntan tidak digunakan gitu. Karena penjelti itu kebanyakan untuk kehadiran, seperti yang di sekolah ya, untuk absen. Nah, kalau akuntan kan juga penting ya. Pentingnya itu kalkulator kalau akuntan, seorang akuntan itu. Nah, kemudian rapi. Coba sebutkan rapi itu apa, Melsi? Rapi melakukan penataan barang-barang atau perlengkapan dan peralatan kantor yang dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan karyawan untuk mencari, mengamankan, dan menggunakan barang-barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan pekerjaan. Nah, benar ya apa yang dikatakan teman-teman kalian, bahwa rapi itu melakukan penataan untuk barang-barang atau perlengkapan dan peralatan kantor yang dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Seperti hal ini dilakukan agar memudahkan karyawan untuk mencari, menemukan, dan menentukan barang-barang yang dibutuhkan, seperti pensil, pulpen kan ada tempatnya tuh. Nah, harus dikesituin gitu agar mudah dicari gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada resik. Coba sebutkan resik itu apa oleh kamu? Resik adalah aktivitas yang dimulai dengan membersihkan semua peralatan dan perlengkapan kantor, membagi tempat kerja yang besar, mengatasi sarana dan prasarana yang baik, mengirim polisi laporan sampah atau isi yang bebas,
yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pembudayaan. Nah, yang pertama yaitu persiapan. Apa sih di sini gitu ya? Komitmen dan pimpinan membentuk struktur organisasi dan sosialisasi kepada karyawan untuk menerapkan 5R. Kemudian ada penerapan nih, apa aja? Pelatihan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada evaluasi, yaitu membandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan 5R tersebut, apakah sudah baik atau masih gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada pembudayaan. Pembudayaan di sini karyawan harus menerapkan 5R secara bertahap yang menjadikan suatu kebiasaan di perusahaan atau di kantor. Ada yang tanya dulu nggak? Asli? Oke, lanjut berarti ya. Nah, ada pun yang kedua yaitu praktik budaya kerja 5R di bidang akuntansi. Nah, yang pertama, selalu mengawali pekerjaan dengan membersihkan ruangan tempat kerja, terutama meja kerja kalian. Nah, kalian itu harus membersihkan terlebih dahulu ya agar nyaman gitu ya dilihatnya. Nah, kemudian yang kedua ada kembalikan alat yang telah dipakai ke tempat semula. Kemudian berdoa agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, apa aja? Membuat lembaran ada di kantor Seperti MS Word gitu ya, Excel kan aku pertama mau jauh dirinya gitu kan ya, mau jauh di MS Excel. Oke, yang selanjutnya siapkan map atau file folder untuk menyimpan bukti-bukti transaksi. Nah, selanjutnya juga ada selalu melakukan pengecekan untuk alat-alat yang sering digunakan. Kemudian ada apa? Ada apa lagi? apabila ada pelanggaran kesalahan segera memperlakukan agar alat atau barang segera ditangani. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Menerapkan kebiasaan mengembalikan barang atau alat ke tempatnya. Ya, selanjutnya Matikan alat atau barang yang berhubungan dengan listrik. Lalu melakukan pengecekan ulang terkait alat atau barang yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan. kemudian Berdoa karena sudah selesai mengerjakan pekerjaan hari ini. yang Dan terakhir melakukan kegiatan tersebut secara rutin agar terciptanya budaya kerja yang baik. ya benar sekali ya. Ini yaitu praktik budaya lima kerja di bidang akuntansi ini. Kalian harus tahu ya. Ada yang tanya dulu nggak? Asli? Oke, lanjut ya. Nah, ada yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau disebut K3. Ya, yang pertama, pentingnya K3 di perkantoran. Risiko kecelakaan kerja yaitu kesehatan dan keselamatan karyawan. Kedua ini, kesehatan sama keselamatan ini sangat berpengaruh karena banyak waktu yang dihabiskan di kantor. Dengan menerapkan K3 sesuai dengan nomor 48 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Nah, setiap perusahaan itu menerapkan ini ya, sesuai dengan undang-undang ini. Nah, yang kedua, ada potensi K3 perkantoran, yaitu ada Bahaya fisik. ada 6 ya. Ada 6. Apa aja coba bahaya fisik itu apa? Risiko orang yang mengalami Oleh satu orang deh sama siapa itu? Dinar. Ya, bahaya fisik itu ngejelasin. Iya. Bahaya fisik, bahaya ini mengancam keselamatan fisik karyawan seperti penyakit, cedera, dan kematian. Selain itu, kurangnya sinar matahari, ventilasi udara, dan suara bising dapat mengancam suatu bahaya fisik karyawan. Ya, benar sekali ya, bahaya fisik itu
apabila menyimpan bahan kimia harus disimpan dan digunakan dengan hati-hati. Ya, benar sekali ya. Kalau bahan kimia itu sering ada itu di fisika gitu kan, ada di bawah fisika gitu kan ya. Kalau di perkantoran gue jarang. Paling di kalau di perkantoran gitu. Oke, yang ketiga ada bahaya ergonomi atau biomekanikal hazard. Coba sebutkan apa itu bahaya ergonomi oleh kamu. Bahaya ekonomi berhubungan dengan desain atau kondisi atau film kantor seperti pelayanan kantor terlalu mencolok berkaitan dengan sistem SIP dan penggunaan peralatan dan kerusakan. Ya, benar ya, bahwa bahaya ergonomi ini berhubungan dengan desain atau layout kantor seperti kantor terlalu mencolok berkaitan dengan sistem musik dan penggunaan peralatan dan kelengkapan. Nah, kemudian ada bahaya psikososial. Coba sebutkan oleh Ibu. Bahaya ini sering kali muncul dari dalam diri seseorang, seperti ketika seorang karyawan sedang stres diabaikan di tempat kerja. Nah, kalau di bahaya psikososial ini kalian itu harus membantu temannya gitu, apalagi yang sedang stres gitu ya, harus memberi semangat gitu ya, biar pekerjaan itu dia selesai gitu. Nah, kemudian ada bahaya keselamatan. Coba sebutkan apa bahaya keselamatan itu. Bahaya keselamatan yang lebih terjadi pada saat bekerja adalah kebutuhan akan ledakan kebakaran listrik. Ya, benar ya, yang kata teman kalian, yaitu bahaya keselamatan itu terjadi pada saat jam kerja. Adalah kelistrikan seperti apa sih nak? Listrik dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada bahaya kesehatan atau health hazard. Coba sebutkan oleh Bahaya keselamatan adalah bahaya rumah ini adalah pada bidang menyerang siapa saja karena termasuk penyakit menular. Ini merupakan epidemi penyakit yang menular melalui populasi manusia di wilayah yang luas. ya benar ya, yang dikatakan teman kalian bahwa bahaya kesehatan ini adalah seperti pandemi gitu ya. Pandemi dapat menyerang siapa saja seperti kan corona ya kemarin ya, banyak yang gitu kan sampai diisolasi kan ya. Benar. Ada yang tanya dulu gak? Benar. Nah, yang ketiga yaitu ada pengendalian risiko K3 perkantoran, yaitu ada dua, ada long time gain sama short term gain. Berarti long time itu kan panjang ya, jangka panjang, sedangkan yang jangka panjang dan permanen yang dimulai dari pengendalian substitusi, eliminasi, rekayasa teknik, isolasi, administrasi, dan pilihan penggunaan alat pelindung diri. Adapun pendekatan short yaitu pendekatan jangka pendek. Berarti apa? Nah, digunakan selama Pengendalian pas kemarin belum dapat ada. mulai ini dimulai dengan menggunakan alat pelindung diri seperti ada contoh di gambar di samping, ada ya? Ada kalau itunya, kalau proyek itu ya ada baju yang hijau nih, orange itu ada perkantoran. Kebanyakan yang ini ya. Kemudian ada penyebab kecelakaan kerja, Ada dua. yaitu ada dua, berhubungan dengan bangunan sama berhubungan dengan alat. Kalau berhubungan dengan bangunan meliputi lantai retak, licin, gedung yang mudah berjamur, ruangan yang lembab, terus tembok jebol dan lain sebagainya. Kalau berhubungan dengan alat, kalau berhubungan dengan alat perkantoran adalah sebisa mungkin ruang kerja itu bebas dan benda tajam dan tata letak perabotan kantor tidak mengganggu aktivitas ya. Ada yang tanya dulu nggak? Gak. Asli. Asli.
Berarti ada tugas. Boleh. Yang mana? Bentar ya. Ada yang ingin saya ikut nggak? Nggak ada. Benar. Ibu ada yang nanya ya? Apa? Apa sih harapan kalian mempelajari ini? Untuk menjadi yang terbaik ketika kita bekerja. Ya, kalau sudah kerja di kantor, tinggalnya merasa aman, terus merasa selamat, jadi nggak ada rasa takut. Benar ya, nah, saya berarti ibu tinggal memberikan tugas untuk kalian. Bentar, ada foto. Di sini ada tindakan kondisi tidak aman. Seperti ini kan ada kabel. Ini tuh tidak aman. Di sini tuh kak, ya itu nuju, nah gitu deh. Mangga nuju membenarkan alat gitu ya. Harusnya kan harus di ruangan terpisah, jangan di sini. Nah, sebisa mungkin kabel itu ada di sini. Nanti akan menyebabkan kematian gitu ya pada karyawan. Nah, ada stres oleh pekerjaan yang numpuk gitu. Nah, sebagai teman kalian harus memotivasi orang stres ini gitu ya. Pulang puluh kan Mana? Iya. Oh iya. Ya numpuk ya tugasnya ya. Udah numpuk. ini tuh ya. Udah ya, berarti ada tugas. Buatlah ada tugas kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 6 orang. Terus kemudian buatlah sebuah poster digital yang bertemakan budaya kerja khususnya di bidang aplikasi. Terus dikumpulkan hari sekarang berbentuk PDF. Lalu hasilnya di print. Tapi hasilnya mah di print besok aja boleh. Kalau PDF-nya ke ibu ya harus sekarang banget. Di waktu ya sampai jam 7 sore sampai jam 9.15 Ibu sampai malam jangan dulu sampai jam 9 iya 15 sore jam 9.15 sekarang. Enggak,
Ibu stop ya. Ya. Hasilnya itu yang pertama ada Hasna, yang kedua ada Keisha, sama yang ketiga ada India. Kepada Hasna, persilakan ke depannya. Mohon perhatiannya. Ya. Oke. Coba simpulkan dari semua materi yang sudah dibahas tadi. Oleh satu orang aja, siapa perwakilan? Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, ya yang nilai itu harus bisa kita terapin sama 1 jam aja. Biar kita tuh di kantor tuh jadi kayak bersih, aman, nyaman, sehat. Bukan buat kita sendiri, itu juga bisa berpengaruh ke orang lain. Apa yang dikatakan oleh teman kalian? Ada yang lagi ya yang mau berpendapat? Nah, apakah senang dengan pembelajaran kali ini? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba kalian ekspresikan pesan-pesan ibu gitu ya, kalian juga sama apa aja lah kalian tulis di sini ya. Mau emosi, mau senang atau sedih, gimana aja? Buat ibu, iya buat ibu. Pelajaran hari ini. Terima kasih ya kerjasamanya. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya materi yang sudah kita lakukan. Mohon maaf bila ibu banyak salah kata gitu kan, banyak salah. Mohon dimaafkan, kita juga masih belajar. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, alfa baiknya berdoa dulu ya.